Pak Budi, dengan seragam satpam barunya yang terasa sedikit kaku, menyusuri koridor panjang pabrik tekstil Jaya. Udara malam yang lembab menyelinap masuk melalui celah-celah jendela yang berkarat, membawa serta aroma kain basi dan minyak mesin yang sudah lama tidak dipakai. Ini adalah malam pertamanya di shift malam, dan meskipun usianya sudah menginjak kepala 4, ia merasa semangatnya masih membara. Ia ditempatkan di pabrik tua ini karena reputasinya sebagai orang yang tidak mudah gentar, seorang mantan tentara yang tidak percaya tahayul. Pabrik tekstil Jaya beroperasi sejak tahun 70-an, memang memiliki aura yang berbeda, seolah setiap dindingnya menyimpan jutaan cerita dari para pekerja yang telah berlalu. Cerita yang kini hanya menyisakan bisikan-bisikan di antara deru mesin yang sesekali beroperasi. Malam pertama berlalu dengan relatif tenang. Pak Budi, bersenjatakan santer dan tongkat satpam, melakukan patroli rutinnya. Dari pos satpam yang kecil dan agak pengap, ia mengawasi monitor CCTV yang menampilkan sudut-sudut pabrik yang remang-remang. Sesekali ia mendengar suara-suara aneh. Ketukan pelan dari arah gudang, desiran angin yang terdengar seperti bisikan di ruang produksi yang kosong, atau derit pintu yang seolah terbuka dan tertutup sendiri. Ia mengabaikannya, menganggapnya sebagai efek dari bangunan tua yang sudah dimakan usia. Paling-paling tikus got, gumamnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Namun, Pak Tejo, seorang operator mesin yang sudah puluhan tahun bekerja di pabrik itu, memiliki pandangan berbeda. Pria parubaya dengan rambut memutih dan tatapan mata yang dalam itu selalu tersenyum tipis setiap kali Pak Budi bercerita tentang suara-suara aneh yang ia dengar. "Kau tahu, Pak Budi," kata Pak Tejo suatu pagi, setelah shift malam mereka usai, sambil menyeruput kopi pahitnya di kantin pabrik. Pabrik ini punya penunggu. Pak Budi hanya tersenyum tipis, menganggapnya sebagai cerita lama yang biasa diceritakan di tempat-tempat tua. "Penunggu apa, Pak Tejo? Hantu pengangguran?" candanya. Pak Tejo menggeleng pelan. Matanya menerawang jauh, seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Bukan sembarang penunggu. Ini adalah rumah bagi sebuah kisah pilu yang tak pernah usai. Dulu, puluhan tahun lalu, sekitar akhir 80-an, ada seorang gadis muda bernama Siti. Dia pekerja di sini, sangat rajin, selalu ceria. Tapi nasibnya tragis. Dia terjebak di mesin tenun otomatis yang rusak parah. Tubuhnya hancur tak berbentuk. Konon arwahnya masih gentayangan, mencari keadilan, atau mungkin hanya ingin pulang. Pak Budi hanya mengangguk-angguk, tidak terlalu percaya. Baginya, itu hanyalah takhayul yang dibuat-buat untuk menakut-nakuti pekerja baru atau sekadar bumbu penyedap cerita di kala senggang. Ia adalah pria yang pragmatis, yang hanya percaya pada apa yang bisa dilihat dan disentuh. Minggu-minggu berikutnya, kejadian-kejadian aneh mulai intensif. Suatu malam, saat Pak Budi sedang berkeliling di area gudang penyimpanan benang, ia mendengar suara langkah kaki pelan, seolah menyeret. Ia berhenti, menajamkan pendengaran. "Siapa di sana?" tanyanya. Suaranya bergema di antara tumpukan bal-bal benang yang menjulang tinggi. Tidak ada jawaban. Ia menyalakan senternya, menyapukan cahayanya ke setiap sudut, namun tidak menemukan siapapun. Ia menggeleng, mungkin hanya tikus besar, pikirnya. Namun rasa dingin yang tiba-tiba menusuk tulang sumsumnya, meskipun suhu ruangan tidak berubah, membuatnya sedikit merinding. Ia menggosok-gosok lengannya, mencoba mengusir rasa dingin yang aneh itu. Di lain kesempatan, saat ia sedang memeriksa ruang kantor supervisor yang kosong, sebuah tumpukan berkas di meja kerja tiba-tiba terjatuh berserakan ke lantai, padahal tidak ada angin maupun getaran. Pak Budi terlonjak kaget. Ia melihat sekeliling, memastikan tidak ada orang. "Ada-ada saja," desisnya, sambil memunguti berkas-berkas itu dengan tangan gemetar. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logis.
Yang paling sering terjadi adalah suara bisikan. Bisikan-bisikan samar yang terkadang terdengar seperti namanya dipanggil, terkadang seperti tangisan pelan, dan terkadang seperti desahan berat. Suara-suara itu paling sering muncul saat ia berada di area produksi yang lama, di mana mesin-mesin tenun raksasa berdiri berjejer, sebagian besar sudah tidak berfungsi dan tertutup debu tebal, seperti fosil-fosil besi dari masa lalu. Ia mencoba mencari sumber suara, namun selalu nihil. Perasaan diawasi mulai menggerogoti ketenangannya. Pak Rahmat, supervisor pabrik, adalah seorang pria yang sangat fokus pada efisiensi dan produktivitas. Ketika Pak Budi mencoba menyampaikan kegelisahannya, Pak Rahmat hanya tertawa sinis. "Pak Budi, jangan terlalu banyak dengar cerita Pak Tejo. Pabrik ini butuh penjaga yang fokus, bukan yang penakut. Itu hanya suara mesin tua, atau mungkin halusinasi karena kurang tidur." Meskipun Pak Budi mencoba mengikuti saran Pak Rahmat, pengalaman pribadinya semakin sulit diabaikan. Ia mulai melihat bayangan-bayangan sekilas di sudut matanya. Bayangan seperti sosok wanita yang melintas cepat di antara tumpukan kain atau di balik mesin. Setiap kali ia menoleh, bayangan itu lenyap. Ia juga mulai mencium aroma melati yang kuat di area-area tertentu, terutama di sekitar mesin tenun otomatis yang paling tua. Mesin yang konon menjadi saksi bisu tragedi Siti. Aroma itu begitu pekat, seolah ada seseorang yang baru saja menaburkan bunga di sana. Padahal tidak ada apa-apa. Suatu malam, saat Pak Budi sedang berpatroli sendirian di ruang produksi utama, ia merasakan hawa dingin yang luar biasa menusuk tulangnya, lebih dingin dari biasanya. Bulu kuduknya meremang. Ia berhenti di depan salah satu mesin tenun yang sudah berkarat, mesin yang Pak Tejo sebut sebagai tempat kejadian tragis Siti. Tiba-tiba, mesin itu yang seharusnya mati total, mengeluarkan suara berderit pelan, seolah roda giginya mulai berputar. Lalu, terdengar suara ketukan ritmis dari dalam mesin, seperti seseorang yang sedang mencoba mengoperasikannya. Jantung Pak Budi berdebar kencang. Ia menyinari mesin itu dengan senternya, namun tidak ada apapun yang terlihat. Suara ketukan itu berhenti dan digantikan oleh suara isak tangis yang sangat pelan, namun jelas, seolah berasal dari dalam mesin. Pak Budi mundur perlahan, senternya bergetar di tangannya. Ia ingin lari, namun kakinya terasa terpaku di lantai. Ia memejamkan mata, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanyalah imajinasinya. Ketika ia membuka mata, di atas mesin tenun itu tergeletak sehelai selendang kain batik lusuh dengan motif bunga yang sudah pudar. Selendang itu tidak ada di sana beberapa menit yang lalu. Ia tahu itu bukan selendang milik pekerja yang masih aktif, karena bentuk dan motifnya sangat kuno. Selendang itu basah di beberapa bagian, seolah baru saja dicuci, namun mengeluarkan bau apak dan anyir yang membuat perutnya mual. Malam itu, Pak Budi tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan selendang itu, suara tangisan, dan bayangan-bayangan yang ia lihat. Pagi harinya, ia bertanya kepada Pak Tejo tentang selendang batik. "Apa kau pernah melihat selendang batik seperti ini, Pak Tejo?" tanyanya sambil menunjukkan sketsa kasar yang ia gambar. Pak Tejo menatap sketsa itu, matanya membesar. Itu selendang Siti," bisiknya, suaranya tercekat. "Dia selalu memakainya, bahkan saat bekerja. Setelah kejadian itu, tidak ada yang pernah menemukan selendang itu lagi." Kini, Pak Budi tidak lagi bisa menyangkal. Ketakutan yang selama ini ia coba tekan, akhirnya mencengkramnya. Ia mulai percaya bahwa ada sesuatu yang tidak kasat mata, sesuatu yang bersemayam di pabrik tua ini. Sebuah arwah yang gelisah. Puncak dari semua pengalaman horor itu terjadi pada suatu malam yang sangat mencekam. Hujan turun deras, membasahi atap seng pabrik dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Angin kencang menghempas jendela-jendela, membuat kaca-kaca bergetar. Listrik sempat padam beberapa kali, menambah kengerian suasana.
Pak Budi sedang memeriksa area produksi yang paling tua, tempat mesin-mesin tenun raksasa berdiri seperti monster-monster tidur. Tiba-tiba, ia mendengar suara jeritan. Sangat pelan, namun jelas, seolah berasal dari balik deretan mesin. Jeritan itu terdengar putus asa, penuh penderitaan. Seperti suara seseorang yang sedang terjebak dan ketakutan. Jantungnya berdebar kencang, berpacu seperti genderang perang di dadanya. Ia mencoba memanggil, "Siapa di sana?" Namun suaranya tercekat di tenggorokan, hanya keluar sebagai bisikan. Ia menyusuri lorong sempit di antara mesin-mesin. Senternya bergetar di tangannya. Suara jeritan itu semakin jelas, bercampur dengan isak tangis yang pilu. Lalu, di ujung lorong, di dekat mesin tenun paling usang, yang konon menjadi tempat kejadian tragis Siti, ia melihatnya. Sosok wanita berambut panjang, mengenakan seragam kerja lusuh yang usang, berdiri membelakanginya. Bahunya bergetar, dan suara tangisan itu berasal darinya. Pak Budi terpaku di tempatnya, seluruh tubuhnya kaku. Ia mencoba memanggil, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok itu perlahan menoleh. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung dengan tatapan kosong, dan ada noda kemerahan yang lebar di bagian dadanya, seolah kain seragamnya sobek dan berlumuran darah segar. Bibirnya terbuka, namun tidak ada suara yang keluar. Hanya desisan angin yang terdengar, seolah ia mencoba mengatakan sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan. Tangan pucatnya yang kurus terangkat, gemetar, menunjuk ke arah mesin tenun di sampingnya. Lalu, sosok itu perlahan memudar, seperti asap yang ditiup angin, meninggalkan hawa dingin yang menusuk dan aroma melati yang pekat yang kini terasa menyesakkan. Di saat yang bersamaan, mesin tenun tua itu berderit keras, seolah baru saja dihidupkan, dan jarum-jarumnya bergerak-gerak secara acak, mengeluarkan suara ketukan yang menyeramkan. Pak Budi jatuh terduduk, napasnya terengah-engah. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya, meskipun udara terasa sangat dingin. Ia tidak tahu berapa lama ia duduk di sana, terpaku oleh kengerian yang baru saja ia alami. Jeritan yang ia dengar, wajah pucat itu, dan tangan yang menunjuk. Semuanya terasa begitu nyata, terlalu nyata untuk sekedar halusinasi. Ia akhirnya bangkit, dengan kaki yang masih gemetar, dan bergegas kembali ke pos satpam, tidak berani menoleh ke belakang. Sejak malam itu, Pak Budi tidak pernah lagi meremehkan cerita Pak Tejo. Ia tidak lagi skeptis, melainkan lebih berhati-hati dan penuh hormat. Setiap kali ia melewati area produksi lama, ia akan berhenti sejenak, mengheningkan cipta, dan kadang meletakkan sebungkus permen atau sekuntum bunga melati kecil di dekat mesin tenun yang dikeramatkan, sebagai bentuk penghormatan dan permohonan agar ia tidak diganggu. Pak Tejo hanya menatapnya dengan senyum tipis, seolah tahu persis apa yang telah dialami rekan kerjanya itu. Mereka kini memiliki pemahaman tak terucap tentang rahasia gelap pabrik. Pabrik Tekstil Jaya terus beroperasi, roda-roda mesin terus berputar, dan para pekerja tetap sibuk dengan rutinitas mereka. Sebagian besar tidak menyadari atau memilih untuk tidak percaya pada kisah-kisah seram yang beredar. Namun bagi Pak Budu, dan mungkin juga bagi beberapa pekerja lain yang pernah mengalami hal serupa, pabrik itu bukan hanya sekedar tempat kerja. Ia adalah rumah bagi sebuah kisah pilu yang tak pernah usai, sebuah kenangan tragis yang terus hidup dalam bayang-bayang, memastikan bahwa arwah Siti tidak akan pernah benar-benar sendiri di antara deru mesin dan kesunyian malam. Dan Pak Budi, sang mantan tentara yang tak percaya tahayul, kini menjadi salah satu penjaga rahasia paling setia di pabrik Tekstil Jaya, selamanya dihantui oleh bayangan pilu seorang gadis bernama Siti.